teman-teman Saling Sapa Podcast, Saling Sapa Jalan-Jalan. Satu-satunya podcast naik angkot. Neo Backpacker Malang selalu support podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Ya, episode kali ini kita mendapatkan saya bilang tamu spesial, tamu istimewa, yaitu dari Malang Cafe Story. Halo guys. Ada juga guys. Ya, mungkin perkenalan dulu Pak Le. Terima kasih sebelumnya pada Saling Sapa Jalan-Jalan yang sudah berkenan mengundang kami di sini dari Malang Coffee Story. Saya sendiri Ucil, founder Malang Coffee Story. Malang Coffee Story sendiri sebetulnya bergerak di bidang event organizer yang meng-create acara-acara atau mengakomodir kegiatan acara-acara teman-teman pelaku usaha kopi di Malang Raya. Malang Raya ya? Yes. Awal mulanya nih, yang pengen aku tanya sekarang awal mulanya. Komunitas kopi kan banyak ya? Yes. Tapi juga nggak banyak komunitas kopi yang kemudian berubah menjadi sebuah IO yang mensupport teman-teman aktivitas perkopian. Awal mulanya ide untuk kemudian tidak hanya pengen sekedar ya berbicara tentang kopi saja, tapi akhirnya ke event organizer khusus untuk segala urusan kopi itu gimana? Ya awalnya sih berangkat dari sebuah rasa gaduh, rasa ya kalau kita ngomong kopi Malang kan memang selama ini kopi Malang ini punya potensi yang luar biasa. Luar biasa banget. Kualitasnya sudah diakui dunia. Iya, dunia bukan cuma nasional loh ya. Betul, dunia. Bahkan sempat kopi Malang khususnya kalau kita ngomong Malang kan lebih identik ke Dampit nih. Iya. Nah, kopi Dampit kan termasuk kopi terbaik kedua di dunia untuk Robusta. The best coffee. The best Robusta Cafe ya. Yes. Sebelum negara api menyerang. Kan Sebelum negara api menyerang. Ini curhatan-curhatan seperti ini kan at least kita nggak minta solusi. Siap. Tapi setidaknya orang itu tahu cerita di balik itu. Yes. Bahwa sebenarnya kopi Dampit, kopi Malang itu punya potensi, bahkan pernah diakui sebagai the best kopi Robusta di dunia nomor 2 setelah ini ya, Brazil. Setelah Brazil. Karena memang identik kalau ketika ngomong para pecinta kopi Indonesia itu mulai zaman dulu sampai saat ini laki-laki itu ya ngopinya Robusta gitu lah. Itu bahasanya seperti itu. Tagline yang kita bangun ya. Setidaknya story Anda nyampe di sini ya. Yes. Bahwa story ke Malang Coffee Story itu ingin menceritakan bahwa kita punya potensi bahkan kedua terbaik di dunia, tapi kan nggak semua orang tahu. Belum orang tahu sudah negara api menyerang. Nah, itu nasibnya. Bisa diceritain nggak detail gitu biar teman-teman khususnya anak-anak Malang atau orang-orang yang pernah merasakan rasa cinta terhadap kopi Robusta Malang itu tahu ceritanya gitu. Ya. Sebenarnya bukan kalau kita ngomong kopi Malang ya, itu awal muasalnya di tahun 1800-an itu bukan ujuk-ujuk ditanam di Dampit. Oh gitu. Tapi malah di kota Malang. Baru Serius? tahu, kan? Serius. Jadi di kota. Yes. Titiknya mulai di Dinoyo. Kalau teman-teman tahu Dinoyo sekarang kan sudah jadi kompleks perumahan dan lain sebagainya. Iya betul. Tapi seenggaknya di Dinoyo masih tersisa ada tempat roastery kopi. Yes. Nah, Sekarang kan makanya begitu teman-teman lagi hype-nya kedai kopi. Kenapa di daerah Dinoyo itu begitu ramai berjamur? Karena sebetulnya memang asal muasalnya kopi di Malang itu ya Dinoyo sampai Ngantang. Berarti bener ya, kadang-kadang kita itu cerita gitu loh, bahwa sesuatu yang dicintai itu akan meninggalkan energi. Yes. Dan ketika itu kembali dicintai, energinya nggak jauh-jauh dari situ ya. Betul. Iya keren ya. Nggak apa sih? Nggak direncanakan, nggak diminta, tapi tiba-tiba energi semangat kopi itu memang di daerah-daerah situ. Yes. Sampai itu memang benar sampai ke arah sana ya, memang tempatnya ngopi keren-keren di daerah situ. Dan dia kalau orang-orang ngomong tua EDW ngomong kan alam
yang merespon. Iya, alam yang merespon. Bener itu. Memang percaya nggak percaya, tapi itu kenyataan gitu. Bahwa sebenarnya apa yang kita lakukan itu sejatinya akan meninggalkan energi, dan energi itu akan terus datang lagi dan di tempat yang sama kayak cinta. Asik. Tapi memang ngomong kopi, senja, dan cinta itu nggak akan pernah ada habisnya. Yes. Itu yang keren dari kopi. Pembahasannya tidak pernah kalah dengan cinta. Balik lagi bahwa kopi itu pembahasannya sama kayak cinta, tidak akan Asik. pernah habis. Indah, Pak. Ya indah banget. Kalau cowok bahas cinta itu sendiri aneh, fals. Tapi kalau cowok bahas kopi itu ya sama kayak perempuan bahas cinta ketika Asik. mereka bertemu sesamanya gitu kan. Oke. Oke. Begitu kepikiran untuk berkomunitas, terus Siap. kemudian mengejawantah jadi sebuah IO juga. Siap. Ternyata itu berangkat dari rasa galau. Iya. Galaunya di mana? Ya, yang bikin galau itu apa? Malang ini tempatnya kopi, punjerane kopi kasarannya. Soko Tapi guru. kenapa yang bisa harganya tinggi, yang bisa happening, bisa dicari orang itu malah kopi-kopi luar Malang? Apa gak terenyuh, Pak? Oh iya. Gitu loh. Karena memang sampai hari ini kafe-kafe mahal di Malang itu justru mereka bukan jual Malang. kopi Malang, Yes. bukan single origin sini, tapi justru malah kopi luar yang memang itu mereka kuat secara branding. Yes. Padahal kalau mau ngulik sejarah, kopi kita pernah nomor 2 di dunia, Robusta. Terus kegelisahan itu kemudian direspon teman-teman seperti apa sih? Jadi dengan kondisi seperti itu, kami ada beberapa komunitas yang memang kami wadahi, istilahnya kami fasilitasi lah. Karena Semacam asosiasi ya? kalau ngewadahi kan ya wadahku kudu ombo, Pak. Iya. Wis memfasilitasi lah cilik-cilik. Ya dhisik, kalau mewadahi gitu. itu kok berani banget gitu ya. Ya. Kita memfasilitasi cilik-cilik, ada 2 komunitas. Sebenarnya kalau ngomong komunitas kopi di Malang ini ada kurang lebih 8. 8 ya? Untuk saat ini yang intens sama kita ada 3. 3. Yang pertama di Hulu itu ada Komara, Kopi Malang Raya, dia membawai 5 gunung. Yang concernnya memang di Hulu, gimana caranya membangkitkan kembali kualitas kopi Malang, mulai dari proses tanam, perawatan tanaman sampai di pasca panen. Terus yang berikutnya adalah teman-teman di SMK, Sekolah Minum Kopi. Nah, belum tahu kan? Nah, di SMK Sekolah Minum Kopi ini sebetulnya sudah berdiri sejak 2016-2017. Sekolah minum kopi ini ya. Di sana ada Om Edi Rembung Pawon, salam hormat Om. Terus sama Om Ipong Kopen, salam hormat juga Om. Adike belajar ngangkat maneh Om. Iya. Mohon supportnya juga. Jadi di sana concernnya adalah mengajarkan, memberikan edukasi bagaimana sih nyeduh kopi yang bagus, bagaimana sih memunculkan tes kopi dengan cara kita. Yes. Karena sebenarnya kopinya enak sekalipun ketika tidak punya standar khusus untuk bagaimana merosteri terus menyajikan, itu juga akhirnya konsumennya nggak nemu taste-nya. Yes. Itu yang ditakutin kan itu ya. Betul. Jadi emang concernnya adalah namanya sekolah. Di sekolah ngajarin teman-teman yang baru pengen kenal kopi, kita diajarkan di situ bagaimana sih karakter kopi A, kopi B. Terus cara nyeduhnya lek dikenekno kita dine opo gitu. Terus Karena yang Malang itu buat aku kalau jujur ya, sempat tradisi minum kopi atau tradisi warung kopi sempat mati kan? yes. Ya awal-awal tahun 2000-an itu sempat mati karena orang kalau mau ngopi ya datang ke tempat yang mahal. Ya. Karena kalau cuma sekedar ngopi di pinggir jalan, yang kamu dapat adalah kopi gunting. Yes. Kopi yang kamu gunting. Yang itu notabene bukan kopi sih, tapi perasa kopi. Kan itu akhirnya mengedukasi lagi kan butuh waktu sebenarnya. Betul. Ya kita sendiri lakukan edukasi itu sebetulnya mulai 2014-an itu kita sudah bergerak, tapi ya memang pergerakan kita waktu itu frontal banget. Kita bikin gerakan katakan tidak patah kopi gunting. Oh gitu? Katakan pokok kopiku digiling, kan itu kan juga. Iya, kopi itu digiling. Ya namanya kita masih awal kan, ya belum tahu trik and intriknya kan. Iya betul. Akhirnya ya selesai gitu aja.
Ya, cuman menang bluffingnya aja, Betul. tapi nggak bisa nggak ngimpact. Yes. Akhirnya baru kerasa ngimpact itu di atas 2016-an ya. 2017-18 baru Ya, mulai baru mulai masuk. orang itu sudah mulai malu gitu Iya. kalau minum kopi gunting. Justru malah sekarang kerennya teman-teman ini yang aku salut tuh, teman-teman Malang Coffee Story itu mampu menghadirkan kopi-kopi di pinggir jalan tapi rasanya bukan pinggir jalan. Standarnya tetap manual brewing seperti halnya yang dilakukan sampai di Hotel Bintang 5 dan Ya. itu buat aku appreciate banget. Karena kalau bukan pahlawan-pahlawan penyeduh kopi ini, kopi kita itu tidak akan pernah dikenal. Bahkan jangankan mau ngomong go internasional, istilahnya dihargai di rumahnya sendiri belum tentu. Karena Itu PR besar. iya, kita PR kan di besarnya situ. iya memang benar. Karena ketika tradisi minum kopi itu sejatinya bukan tradisi baru. Sampean kan mulai tadi ngasih kejut ke aku tuh edan banget. Tahu nggak kalau pertama di kopi itu ditanam justru malah di Kota Malang, di Dinoyo. Aku kaget, ih nggak pernah nyadari aku. Terus kemudian tahu nggak bahwa kopi Robusta ini pernah jadi nomor 2 di dunia sebelum negara api menyerang gitu. Ya, sampean tak kasih tahu juga bahwa sebenarnya ketika ngomong kopi di Malang, bahwa tanpa kopi itu tidak ada pergerakan nasional. Jadi kalau sampean sekarang tahu Galeria Batik di kawasan Kayu Tangan itu dulu namanya ada Cozy Cafe. Itu tempat ngumpulnya seorang Adam Malik dan para pergerakan nasional saat itu ketika mereka mendiskusikan urusan perlawanan terhadap imperialisme, terhadap ketidakadilan, itu justru malah ada di sebuah sudut kafe yang namanya Cozy Cafe. Jadi kita bisa podcast sebebas ini, sekeren ini, itu sejatinya ada support dari teman-teman UKM. Salah satunya ini ada UKM nasional, mereka punya produk petani milenial GP01 ini punya produk biji untuk jagung. Dimana biji jagung ini mereka sedang bertempur dengan kapitalis. Ini bentuk perlawanan UKM yang pengen maju dan pengen berdaulat di tanahnya sendiri. Termasuk juga ini ada produk UMKM, Rose Cup dan Jamu Uti yang support kita tiap hari. Dan juga sebuah aplikasi angkutan online Malanggo yang support kita. Itu produk-produk yang asli UMKM, asli UKM untuk menjadi sebuah movement kita berdaya di negeri kita sendiri. Itu keren. Cakep. Bahas tentang komunitas tadi, ada komunitas cangkruk. Nyangkruk kopi. Itu komunitas apa itu? Soalnya kayaknya membawa peran penting banget ini. Ya. Memang komunitas nyangkruk kopi ini sebetulnya ya awalnya sih kita ngumpul-ngumpul aja. Ya teman-teman yang concernnya sama pengen ngangkat kembali kopi Malang, pengen bikin yuk apa caranya ngangkat Malang dengan kedai-kedai kecilnya, tapi bisa menyuguhkan kopi yang nggak kalah dengan hotel. Karena itu bagian juga dari pemberdayaan masyarakat sejatinya. Karena ketika usaha-usaha kecil itu kemudian bersatu, berdaulat, ya di sanalah jalan keluar segala kesulitan bangsa ini mulai terbuka gitu. Ya sehingga tidak sekedar pemangku kebijakan itu cuman cuman sebatas ngomong doang, tapi memang ditunggu partisipasi aktifnya. Mungkin gitu ya Mas ya. Akhirnya terus gimana itu? Jadi teman-teman nyangkruk ini kan ya kita bilang banyak senior di sana, senior kopi yang memang sebetulnya mereka sudah naik gunung. Jadi wis males ya. Wis topo. Kita paksa. Udah ini ya, aku udah pernah merasa berjuang sepenuhnya untuk kopi Malang. Apapun hasilnya, aku sudah sekarang naik gunung aja. Jadi di sini kita nyoba ngumpulin, ya kita bilang sesepuh. Ya sesepuh kita bilang senior. Kita ngumpulin mereka untuk mentransformasi kepada yang muda-muda, generasi muda yang memang ya sebenarnya kita siapkan di 2022 nyangkruk ini nanti yang mereka sudah anak-anak muda. Harapannya gitu ya. Orang senior ini sudah
kita tinggal yang ngarahkan saja. Iya betul, gitu. betul. Dan Sudah memang, autopilot aja yes, handle-nya. di 4 bulan terakhir ini kita concern memang ya kita bikin event kecil-kecil untuk menghidupkan intinya. Ayo Di tengah Uripo, di situasi yang sama sekali nggak ada dukungan. tengah. Yes. Entah tidak mendukung karena memang dasarnya males mendukung, nggak mendukung karena posisinya pandemi dan nggak boleh ada dukungan yang berlebihan selain terhadap urusan pandemi COVID. Dan di situ kita murni sosial, kita bikin acara pun Social kita movement ya, terus kita nggak ada terus, uang, nggak ada ayo patungan saweran ya. Nah, iki ono, kita mau bikin acara ini, butuh ini, ayo sapa sing duwe. Sudah seperti itu Iya, sampai keren, akhirnya keren. ya kita gongnya kemarin kita bikin nyangkruk Part Zero, kita trial bikin event seduh hore sebetulnya, yang memang meskipun kemasannya hore tapi kita punya standar loh. Oh iya, Standar SCAI tetap kita Iya, pegang betul. untuk penilaian, standarisasi. Terus Aku kok jadi kepikiran sih Mas Yo, kenapa nanti dirimu di sebelah kiri, aku di sebelah kanan, di sini baristanya manual brewing dengan asli kopi kita buat aneka produk dari espresso mereka dijadikan minuman dengan standar manual brewing kelas tinggi, rasanya piye? Aku Bungkus. pengen itu. Bungkus ya. jadikan. Kita sepakati itu. Jadikan. Iya, itu maksud aku manual brewing diangkut terus kemudian kita akan mereviewnya. Saya gak ngomong tok. Iya, maksud aku seperti itu. Jadi yes, itu bagus. sebuah rencana keren sih buat aku. Jadi biar kita nggak cuman biar ada visualnya. Ya. Karena kalau cuma ngomong kopi ini mulai tadi yo Garing rada. garing ya, emang Iya. agak sepet ya ketika cuman ceritanya movementnya gimana, tapi kita nggak tahu proses sejauh apa teman-teman barista di Kota Malang itu, di Malang Raya itu bisa meng-create sebuah produk dari asli tanah yang ada di sini, yaitu kopi Malang. Itu hanya ke situ nanti. Keren. Nah, ngomong-ngomong keren ini tadi, sampai datang tadi kan juga bawa kabar kalau mau ngadain event. Betul sekali. Dan kita nanti usahain kita akan mereview pada saat di acaranya benar-benar, kita nanti akan naik angkot, kita masuk dan kita akan mereview acaranya beliau. Siap. Setuju itu kru 2 itu di depan. Setuju ya? Oke, setuju, keren. Ya itu ada event apa ini Nah, gitu. ini sebetulnya event ini kan kalau kita ngomong kopi 1 Oktober itu kan sudah semua orang tahu. Tahu Hari Kopi Internasional. Iya, internasional. International Coffee Day. Iya. Di kondisi seperti ini, ya ini memang momen yang kita tunggu-tunggu. Di Hari rayanya para hari pecinta rayanya kopi para pecinta kopi. internasional. Di balik momentum PPKM yang kita tunggu-tunggu, yang kita tahu sendiri kita dibelenggu seperti itu. Dan nggak tahu kapan berakhir. Nah, begitu ada momentum penurunan status gas. Iya. Nah, Jadi jadi harus digas ya. Mumpung konsep kami sebenarnya Pas banget. sederhana banget sebetulnya. Hmm. Kami ingin ngajak semua lapisan kopi di Malang Raya khususnya untuk ya kita virtual toast lah, ayo ngopi bareng. Wah, virtual toast ini keren ini. Karena ngopi nggak iso gerudukan bareng Mas. Nggak ada bisa lagi komunitas dan beramai-rame. sebagainya. Akhirnya kita virtual Kita ya. konsep Tapi kita virtual. buat event para pelaku kopinya pameran. Yes. Terus tapi pengunjungnya sorry banget dibatasi. Betul sekali. Karena mohon maaf. Terus kebetulan itu diadain di ini ya, diadain di mall. di sebuah mall di Malang. Kita sebut nggak apa-apa kok, karena mall itu Oke. juga kemarin support kita. Siap. Transmart. Yeah. Pak Tri matur sumbang. Pak Tri, terima kasih udah support teman-teman kopi di Malang, Pak Tri. Ngadain vaksin juga. Yes, minggunya. Jadi kita bayangin loh, cuman ada di Malang mungkin habis vaksin bisa ngopi. Nah, loh. itu. Itu edan, keren banget itu. Iya. Jadi itu ngundang siapa aja? kalau kemarin sih, kalau kita ngomong rundown dulu ya, rangkaian Randanya acara dulu. sih. Mulai Di tanggal berapa sampai tanggal berapa? Tanggal 1 sampai 3. Nama eventnya apa? Nama eventnya Malang International Coffee Day. Wow, Malang International Coffee Day pada Yes. tanggal 1 Oktober pas. Ya. Jadi nanti jam virtual toast ya. jam 1 tepat setelah Jumatan Hmm. kita akan melakukan virtual toast. Yang ini sebetulnya sudah kita mulai untuk
create video-video dari beberapa kedai. Sampai detik ini tadi yang masuk sudah sekitar 70-an kedai yang kita setor video Ya, proses. untuk ini proses ini Yes, ya. proses kan- before toast. Ya. Nah, karena sebelum kita toast kan kopi ini diproses. Nah, proses ini yang kita angkat nanti. Jadi semua coffee before toast kemarin diproses semua yang ikut 70 sekian ya. Ya, yang sudah masuk. Yang satu udah juta masuk itu mereka mengirimkan video teasernya tentang how the process coffee. Jadi bagaimana coffee itu sebelum di toast prosesnya semua mereka teasernya kirim ya, karena memang virtual. Itu kemudian ya mungkin jadi sejarah gitu loh. Dan itu nanti ke target kita sih nggak muluk-muluk ya, 200 kedai aja. Wow, 200 kedai ya yang bisa virtual toast ya. Seandainya itu nanti bisa tembus, ya mudah-mudahan Pada saat nanti real dibuat nggak virtual lagi, Boom. bisa boom. ya mudah-mudahan nanti 10 Masa November. sih teman-teman pelaku kopi nggak kangen sudah 2 tahun nggak Nah. ada event, dan kemudian ada event kok kalian melewatkan begitu aja, sih. kan gitu. Ini luar biasa, keren banget. Jadi cuman ada di Malang, sehabis vaksin Ngopi. bisa ngopi. Bahkan sebelum vaksin pun Bahkan bisa sebelum ngopi. vaksin pun bisa ngopi. Atau ada suasana kopi kental di tengah orang yang sedang antri vaksin. Asik. 1000 ya? 1000 ya targetnya ya? Ya, kalau vaksinnya sendiri 1000 ada ya? kuota 1000. Kota 1000, wah keren banget tuh, luar biasa. Jadi selain toast kita juga ada yang dari teman-teman yang Grok tadi, kita bikin sebuah ya turnamen untuk menyatukan beberapa orang barista, home brewer maupun barista kedai yang kita range di 2 hari. Jumat itu kita bikin babak penyisian. Tanggal 1 sama tanggal 2. tanggal 2. Nah, di tanggal 1 setelah toast bareng kita langsung mulai lomba seduhnya. Ya kita bilang lomba lah biar hore kan. Iya biar hore, kalau karena turnamen kemarin Agustus kompetisi- aja nggak bisa lomba kita. Kalau turnamen kompetisi kan kok kesannya wah Kesannya, banget. oh, iya, iya. Enak lomba. Lomba-lomba ya. Lomba-lomba. Kan fun. Iya, Nah, benar-benar. fun. Karena ini sejatinya benar-benar untuk fun. Yes. Karena kita sudah 2 tahun ini nggak fun. Mas Bro, ini Siap. sesi terakhir. Oke. Aku ikut happy loh sama acaramu, keren banget. Dan aku sebagai pecinta kopi itu ngerasa kayak terwakili perasaan rindu, kangen, dan Asik. cinta itu terwakili. Karena kita memang hampir 2 tahun nggak ada event yang sama sekali bicara tentang kopi dan indahnya ngopi loh. Asik. Mungkin ada pesan-pesan buat para pecinta kopi di seluruh dunia. Oke. Karena tanggal 1 Oktober itu adalah International Coffee Day. Yang pengen dirimu sampaikan dari salah satu pecinta kopi yang ada di Malang Raya. Oke. Yang pertama, teman-teman harus tetap semangat. Oke, benar. Karena dari kopi kita bisa menghasilkan sesuatu, dan dari kopi kita bisa menggoncang dunia. Itu satu. Yang kedua, pandemi atau apapun yang ada yang melanda kita itu bukanlah sebuah istilah penghalang, tapi kreativitas kita lah yang diuji. Seberapa kuat kita menghadapi. Wow. Seberapa kuat kita menghadapinya, itu adalah kata kunci untuk terus berkarya dan terus berjuang untuk masa depan kita. Keep moving, Keep jangan moving. berhenti bergerak. Ditutup dengan kata keep moving. Podcast Saling Sapa Jalan-Jalan episode kali ini sampai di sini dulu. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih Mas Ucil. Siap, Sukses sama-sama. selalu untuk eventnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.